Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun saat ini sedang berpuasa. Satu hal, lagi puasa ditambah belajar, justru nanti pahalanya jadi tambah banyak dan mudah-mudahan ilmunya jadi tambah manfaat. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang teknik dasar dalam pantomim. Kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS seni budayanya, dilihat yang bagian B, yaitu teknik dasar bermain pantomim. Nah, dalam bermain pantomim, hal pertama yang harus disiapkan sebelum pementasan adalah latihan olah tubuh namanya. Secara garis besar ada dua latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Latihan olah tubuh ada beberapa tahapan, dari mulai pelenturan tubuh atau stretching namanya, kemudian pemanasan, dan terakhir pendinginan. Nah, ini salah satu contoh latihan olah tubuhnya ya. Yang pertama latihan di bagian kepala. Jadi kepalanya, cara menggerakkan kepala. Kemudian yang kedua latihan bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting karena dari gerakan tangan itu menggambarkan gerakan yang imajinatif atau gerakan yang sifatnya memberikan bayangan kepada orang lain, gitu ya. Nah, di situ kamu bisa lihat gambarnya, ada latihan gerakan kepala lurus seperti ekspresi kaget gitu ya, kemudian miring, kagum, lalu ekspresi tangan ada seperti yang sedang berharap gitu ya, ada yang seperti kaget. Nah, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Bagian pinggul, panggul juga yang penting adalah untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Karena kan dia geraknya menggunakan seluruh anggota tubuh gitu ya kalau pantomim. Nah, dan yang terakhir bagian kaki. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Ini tulisannya nih keedit ya, nggak apa-apa. Jadi itu pengolahan tangan. Jadi contoh gambar ini nih, dia sedang menempelkan tangan pada cermin pada posisi seperti posisi depan di gambar nomor 1. Sebentar. Nah, nih ya, ini gambar nomor 1 nih, dia lagi nempelin tangan di depan, kemudian ke samping kanan, lalu ke samping ke atas nih ya, samping kanan atau kiri gambar nomor 2, yang nomor 3 itu ke atas, dan yang nomor 4 itu gerakan tangannya ke bawah, menarik ke bawah ya. Nah, itu kurang lebihnya. Selanjutnya adalah tentang masih bagian seluruh anggota tubuh ya. Ini yang seluruhnya. Yang seluruh anggota tubuh. Di situ gambar yang pertama, yang ini ya, gambar nomor 1 itu gerakan kaki. Jadi gerakan mengangkat kaki dan tangan dilanjutkan dengan ekspresi kepala. Kemudian gambar yang nomor 2 itu merupakan gerakan tangan kepala, jadi setengah badan ya. Kalau gerakan nomor 1 full dari kepala sampai kaki, kalau yang nomor 2 itu hanya setengahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan ekspresi. Nah, ini sekarang ekspresinya. Kalau tadi latihan olah tubuhnya, sekarang latihan ekspresinya. Berikut ini ada contoh adegan pantomim dengan berbagai situasi. Yang pertama, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang memegang sesuatu, baik itu benda keras, lunak, halus, atau besar atau kecil. Nah, ini ya gambarnya. Jadi ketika orang megang benda, kalau kecil ekspresi tangannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang bendanya besar ekspresinya digambar yang sebelahnya. Yang kedua, latihan pada ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang menggenggam sesuatu, baik itu benda keras, lunak, halus, besar atau kecil. Jadi memegang beda sama menggenggam gitu ya. Nah, kalau yang gambar kedua itu latihan ekspresinya menggenggam.
Yang ketiga, latihan ekspresi wajah dan gerakan menunjukkan seseorang yang sedang mendorong roda, gerobak, atau benda lainnya. Jadi ada yang mendorong ke samping, mendorong ke depan. Gambarnya yang atas ya. Yang keempat, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang menggunakan payung dalam suasana panas, hujan, atau kena angin. Jadi ekspresi wajahnya itu harus mendukung peranan yang akan ditampilkan. Jadi sebenarnya dia mau contohin apa nih, gerakan apa gitu. Karena tanpa bersuara maka gerakannya harus imajinatif ya. Nah, pada intinya dari kesimpulan pertemuan yang sebelumnya dan hari ini, sebuah pertunjukan pantomim akan berhasil jika direncanakan dengan baik. Jadi semuanya harus terencana dengan baik, sama kayak ketika kita merencanakan sebuah pementasan drama. Proses perencanaan diawali dengan membuat konsep atau naskahnya dulu. Jadi kita bikin dulu konsepnya tuh mau seperti apa. Naskah untuk pementasan pantomim bisa berupa susunan peristiwa yang menarik untuk dipertunjukkan dalam sebuah pantomim. Nah, jadi yang mau dipertunjukkan itu apa? Gitu, temanya apa? Nah, nanti baru disusun peristiwanya, dicari bagian yang paling menariknya, kemudian baru nanti diakhiri dengan penutupan dari cerita tersebut. Nah, dalam pantomim harus memiliki kejutan, peluang gerak yang unik, dan harus bersifat humoris. Jadi itu ciri khasnya. Kalau sudah terdapat ketiga unsur tersebut, maka baru bisa dikatakan penampilan pantomimnya atau pertunjukan pantomimnya sudah berjalan dengan baik. Oke anak-anak ibu, untuk penyusunan naskah teks pantomim kita lanjut minggu depan. Nanti akan diberikan contoh naskah teksnya oleh ibu dan kamu bisa membuat naskah teksnya di rumah. Untuk latihan soal hari ini, yang pertama, kamu mempraktekkan ekspresi wajah terkejut. Jadi, 1 sampai nomor 3 ini praktek. Jadi nanti hasilnya berupa upload foto di link Google Form. Jadi kamu minta tolong fotoin gitu ya. Ketika kamu berekspresi wajah terkejut. Wajahnya boleh di makeup, boleh enggak. Pokoknya pakai yang ada di rumah aja, jangan memberatkan. Intinya yang dilihat adalah ekspresi wajahnya gitu ya. Ibu rasa kalau bedak bayi sama atau bedak biasa gitu ya, bedak putih sama lipstik pasti punya di rumahnya gitu ya. Silakan diekspresikan jika ada, sekali lagi jika ada. Jika tidak ada pun tidak apa-apa, tapi yang penting foto aja wajahnya apa adanya gitu ya. Yang pertama, ekspresi wajah terkejut atau kaget ketika mendapat hadiah. Yang kedua, praktekkan gerakan olah tubuh menempelkan tangan pada cermin dengan posisi tangan ke atas. Tadi kan ada yang ke samping kanan kiri, ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini kamu uploadnya atau prakteknya adalah ketika posisi tangannya ke atas. Yang ketiga, praktekkan ekspresi ketika memegang benda berupa kunci rumah. Tadi kan memegang ada dua, ada benda keras, kasar, lunak, berat, ringan gitu ya. Nah, kalau megang kunci rumah ekspresinya seperti apa? Yang keempat, tuliskan konsep yang perlu diperhatikan dalam membuat naskah teks pantomim. Tadi ada apa aja tuh yang harus disiapkan ketika kita mau membuat teks naskahnya. Yang terakhir, tuliskan 2 hal yang dapat mendukung keberhasilan sebuah pertunjukan pantomim. Jika masih kurang jelas, kamu bisa WA Ibu Japri, tanya wali kelasnya. Kelas 8F bisa langsung WA Ibu untuk bertanya lebih detailnya. Ya, nanti akan dijelaskan. Selamat mengerjakan. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Selamat berpuasa. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.